Pagi, Siap. Bu Nursidah. Assalamualaikum, Bu. Ibu Nursidah. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Apa kabar? baik, Bu, kabar saya. Bu Nursidah gimana kabarnya? Alhamdulillah Ya, baik. boleh min ya, boleh Gimana, Pak? minta waktunya sebentar, Bu? Boleh. Kebetulan saya lagi kosong ini, Pak, Ya, jadi santai. ada yang Gimana? saya ingin sampaikan, Bu, mengenai kerisauan saya tentang situasi di sekolah saya, Bu. Boleh saya bercerita Oh sekarang, Bu? iya, boleh. Ya, Silakan, monggo. jadi begini, Bu, kerisauan saya yang saya alami adalah saya melihat rekan sejawat di sekolah Mhm. saya itu banyak yang mengajarnya itu, Bu, secara konvensional, Bu. Dengan cara ceramah, Oh, mencatat buku di papan tulis. Padahal fasilitas-fasilitas di sekolah saya itu memungkinkan, Bu, untuk bisa digunakan misalkan menggunakan mhm. proyektor, menggunakan laptop, dan bisa menggunakan lab lab komputer gitu, Bu. Jadi ini tidak bisa dimaksimalkan, tidak bisa dimanfaatkan oleh guru. Nah, ini saya mendapatkan laporan dari banyak siswa bahwa mereka mengeluh bahwa banyak yang siswa tidak mengerti di dalam pembelajaran guru-guru di sekolah. Bahkan banyak nilai yang di bawah KKM, seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu? Oh, gitu. Oh ya, begitu, Pak, ya. Terus ini, Pak, ya, bagaimana apa tujuan Bapak, dengan adanya sharing ini gitu loh, Pak? Ya, Gimana? tujuan yang saya ingin dapatkan dari diskusi ini, Bu, tujuannya adalah Iya. semua guru ya, banyak guru di sekolah saya itu tergerak hatinya untuk meng-upgrade diri, memperbanyak metode-metode pembelajaran, menggunakan fasilitas-fasilitas yang mendukung, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, sehingga siswa itu merasa senang dalam proses belajar. Jadi semangatnya meningkat dan hasil belajarnya meningkat, seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali Pak ya, tanggapan Bapak terhadap situasi di sekolah Bapak. Eee, Terus ini Pak ya, menurut Bapak dari skala 1 sampai 10, sekarang posisi rekan sejawat Bapak itu ada di level berapa, Pak? Ya, menurut pengamatan saya di level 5, Bu. Karena di level 5 kenapa? Mmm. Karena, banyak guru-guru yang senior yang hampir mendekati purna tugas, ya mungkin mereka itu apa namanya, susah sekali untuk meng-upgrade kemampuan, terutama penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Tapi saya apresiasinya adalah bahwa mereka tetap bersemangat dalam mengajar di kelas meski menggunakan metode ceramah. Oh iya iya begitu Pak ya. Kemudian, setelah ini harapan Bapak ke depannya gimana? Guru Bapak, teman rekan sejawat Bapak tadi setidaknya menjadi level berapa, Pak? Ya, dari harapan saya, Bu, saya ingin meningkatkan ke level 8 mungkin ya, Bu, ya. Artinya banyak guru-guru yang tergerak, Bu, tergerak untuk meng-upgrade diri tentang pembelajaran-pembelajaran atau metode pembelajaran yang berpihak kepada murid. Misalkan metode pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi proses, diferensiasi konten, diferensiasi produk. Nah, itu bisa digunakan oleh banyak guru dalam proses pembelajaran, sehingga siswa merasa tertarik dalam belajar dan hasil belajarnya meningkat, seperti itu, Bu. Oh, mantap, bagus sekali, Pak, ya. Eee, Kemudian, Pak, untuk mencapai level tersebut, rencana apa yang bisa Bapak lakukan, Pak? Ya, dari rencana-rencana itu, Bu, gambaran saya yang pertama Mhm. adalah saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya, Bu. Selaku pimpinan di sekolah, saya ingin mendapatkan pencerahan, dorongan, mentor mengenai terkait permasalahan-permasalahan atau kerisauan saya tentang guru-guru di sekolah. Dan mungkin saya akan mengajak guru-guru, face to face, untuk mendorong mereka untuk bisa meng-upgrade diri, nanti saya akan mendampingi, Bu. Dan yang ketiga, saya akan mengaktifkan komunitas belajar di sekolah saya agar nantinya semua guru dapat mengikuti workshop atau seminar tentang berbagi praktik baik mengenai pengalaman dalam penggunaan model-model pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oh, iya bagus, rencana aksi Bapak sangat bagus ya,
tujuannya untuk, lebih berpusat kepada murid, Pak, ya? Iya, betul, Oh, Bu. ya. Sekarang, menurut Bapak bagaimana jangka waktu yang diperlukan, Pak, untuk melakukan aksi itu? Ya, jangka waktunya mungkin persiapannya 1 minggu, Bu, ya. 1 minggu Mhm. untuk, eksekusi itu. Tapi sebelumnya saya akan mempraktikkan atau mengembangkan diri saya, meng-upgrade kemampuan diri saya untuk menyiapkan, model pembelajaran yang menarik, sehingga nanti saya bisa tularkan kepada rekan-rekan guru saya di sekolah. Seperti itu, Bu. Oh, iya, bagus. Kemudian, Pak, bagaimana cara Bapak mengukur atau mengetahui tingkat keberhasilan dari, rencana aksi Bapak yang Bapak sebutkan tadi, Pak? Ya, jadi indikatornya mungkin dapat dilihat dari pertama, semakin banyaknya guru-guru ingin belajar, ingin bertanya, Oh, sharing mengenai, penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau, penyusunan perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian banyak siswa yang, tidak ada protes terhadap, pembelajaran guru-guru, tidak ada laporan bahwa mereka itu pembelajarannya masih konvensional. Jadi laporannya hal-hal yang positif, misalkan mereka merasa senang terhadap pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah saya. Seperti itu, Bu. oh, iya, bagus sekali, Pak, ya. Kalau menurut saya udah bagus, Pak. Kemudian, eee, bagaimana komitmen Bapak, melihat keberhasilan Bapak, keberhasilan dari aksi nyata yang Bapak lakukan itu, Pak? Rencana Ya, aksi itu bagaimana? komitmen saya, Bu, komitmen saya adalah komitmen saya adalah memastikan sekolah saya atau rekan sejawat saya itu mengajar dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sangat berpihak kepada murid. Seperti itu, Bu. Jadi akan terus mengawal semua itu, akan terus ingin menawarkan kepada rekan-rekan saya untuk terus belajar dalam hal penggunaan teknologis dengan, pemanfaatan, smartphone dalam pembelajaran bisa di-upgrade seperti itu, atau dengan metode-metode pembelajaran yang menarik, yang membuat siswa itu termotivasi dalam belajar, seperti itu, Bu. Oh, iya, baik, baik. Siapa, Pak, ya yang bisa membantu aksi Bapak tersebut, Pak? Ya, jadi yang pertama, saya akan terus berkoordinasi dengan kepala sekolah tentunya selaku pimpinan saya di sekolah. Kemudian saya akan selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan wakil kurikulum yang mana beliau pasti mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa banyak. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan rekan guru saya di sekolah yang pakar IT dan bisa mengobrol, bisa tukar pikiran bagaimana bisa memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran yang nantinya bisa kita bagi kepada rekan-rekan guru di sekolah agar nantinya mereka tergerak dalam penggunaan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Oh, iya. Eee, saya rasa, Pak, tanggung jawab dari Bapak sangat muncul, Pak, ya, untuk, melaksanakan apa, jalan keluar permasalahan yang Bapak alami. Saya harap semoga saya doakan, Pak, ya, semoga, rencana aksi Bapak bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan. Iya, terima Amin. kasih Bu ya sharing-nya, Ibu sudah, sudah bersedia mendengarkan keluh saya Bu ya. Jadi minta doanya mudah-mudahan apa yang ingin nanti akan saya rencanakan bisa berhasil dengan baik. Terima kasih Bu Amin. Nurfidah ya. Ya, Kebetulan saya ada sama-sama, guru Pak. ngajar Bu ya, jadi saya mengajar dulu ya, saya akan mempersiapkan diri untuk masuk kelas. Terima Oh, ya, kasih Bu. baik, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Bu Nursidah. Gimana Maaf kabarnya ganggu. hari ini? Oh iya iya, nggak apa-apa Bu Oh, ya. iya, Ada apa Bu ya? eee sebelumnya minta maaf, Pak, ya mengganggu, Iya dan heeh, dan minta waktu Bapak kalau bisa bisa. iya, Mhm. Saya silakan Bu. ada sedikit, sharing, Pak. Iya iya, silakan Heeh, Bu. begini, saya merasa murid saya, Pak, mengalami penurunan yang bagi saya drastis, Pak, ya. Iya Di mana murid tersebut awalnya rajin sekolah, sekarang, absensinya jelek, kemudian nilai akademiknya juga jelek, dan anaknya yang biasanya periang, sekarang nampak murung, Pak. Jadi melihat hal tersebut saya menjadi sedih, bingung itu, Pak, saya. Oh, jadi permasalahan atau kerisauan Bu Nursidah yaitu tentang, murid Ibu Nursidah yang
menurun ya, Bu, prestasinya yang tadinya Iya. mempunyai minat belajar yang tinggi, yang periang, akhirnya, akhir-akhir ini mengalami penurunan, yaitu menjadi pendiam, kurang percaya diri, seperti itu, Bu, ya? Iya benar, Pak. Iya. Jadi Ibu Nursidah, tujuan apa yang diharapkan dari diskusi coaching ini, Bu? Tujuan yang ingin Bu harapkan? Iya, Pak, ini apa, tujuan saya setelah kita sharing ini, Pak, saya, bisa menemukan jalan keluar bagaimana anak saya tersebut bisa kembali seperti semula gitu, Pak. Dia yang periang, habis itu nilai akademiknya bagus dan tingkat kehadirannya juga bagus gitu, Pak. Ya, jadi tujuan dari diskusi coaching ini Ibu mengharapkan bahwa, apa namanya, prestasi anak Ibu, anak didik Ibu Nursidah kembali meningkat, Bu, ya? Ya, jadi Bu, jadi jika diukur dengan angka 1 sampai 10, jika 10 itu adalah keberhasilan siswa di mana siswa aktif kembali, mempunyai minat belajar yang tinggi, kehadiran yang baik, kemudian hasil belajar yang baik. Nah, untuk saat ini Bu, si anak tersebut itu dalam level angka berapa Bu ya? Kalau menurut saya, Pak, saya perhatikan di level 5,5, Pak. Soalnya saya merasakan, sangat berbanding terbalik dengan murid saya sebelumnya gitu, Pak, dengan Iya. sekarang. Jadi dari kondisi saat ini, itu Ibu Nursidah ingin meningkatkan ke level berapa Bu ya? Harapan saya, Pak, dengan adanya, sharing ini, saya berharap agar kembali ke level awal, level 8 sampai 9 lah, Pak. Ya, jadi setelah sesi sharing ini, eee, si anak tersebut mengalami peningkatan Bu ya, peningkatan level ke Iya 8 atau 9. iya. Kemudian ada nggak Bu, rencana Ibu untuk mengatasi hal itu? Ada, Pak. Kemarin saya sudah, melakukan rencana tahap awal, di mana saya panggil anak tersebut, Pak, ya. Saya panggil, saya tanyakan, "Kenapa kamu seperti ini? Kamu biasanya anaknya periang, sekarang kok murung? Kemudian, apa, absensi kamu juga turun jelek kan, nilaimu juga gimana, apa, ada kendala apa, ada masalah apa?" Gitu, Pak. Ternyata si anak bilang, dia konsentrasi belajarnya turun itu disebabkan karena dia fokus untuk mencari uang, Pak. Iya, seperti Si itu anak ya. ini ya, si anak ini, Pak, udah bisa nyadap karet. Di sana kan tempat kami situ, Pak, rata-rata kan petani nyadap karet, Pak, ya, pedagang Iya, karet gitu. Nah, waktu libur dia itu nemanin ibunya, Pak, nyadap karet. Nah, dia mendengar sebenarnya kurangnya dukungan dari orang tua juga sih, dia mendengar dari orang tua dan teman orang tuanya katanya sekolah itu buat cari uang gitu loh. Kan kamu sudah bisa cari uang ngapain sekolah gitulah kalau bahasa itunya kayak kalau bahasa kasarnya gitu sih, Pak, dia bilang kayak gitu. Saya kaget kan, Pak, ya. Saya iya, kasih masukan, "Kamu harus sekolah, fokus kamu sekarang sekolah yang baik," gitu loh. Jadi kamu bisa mengharapkan apa, bisa mendapatkan kerjaan yang baik gitu loh. Setidaknya meningkatlah dibandingkan dengan orang tuamu, saya bilangin seperti itu, Pak. iya, jadi Terus iya, heeh, silakan. tapi setelah saya beri masukan seperti itu, Pak, dalam berapa hari ini, saya perhatikan tidak ada kemajuan yang signifikan gitu loh, Pak. Makanya saya curhat apa, sharing sama Bapak gitu loh. Iya, jadi Ibu nantinya akan, apa namanya, akan memberikan arahan ya. Kemudian dari langkah rencana itu, prioritas apa yang Ibu Nursidah akan lakukan? Langkah saya, Pak, selanjutnya yang saya pikirkan sekarang, saya mau menjumpai kepala sekolah, Pak. Iya, Saya mau menemui kepala sekolah, minta izin biar saya bisa, apa, visit home gitu, Pak, ya, iya, mendatangin rumah si anak tersebut untuk mengajak, orang tuanya bekerja sama, bagaimana caranya agar si anak ini lebih semangat tambah semangat lagi untuk sekolah gitu, Pak. iya. Jadi Ibu prioritas itu yang diprioritaskan ya? Iya, baik, Ya. bagus sekali, Bu. Jadi Ibu Nursidah, ukuran yang bagaimana, Bu, dikatakan bahwa usaha Ibu dikatakan berhasil? Jadi ukuran indikatornya bagaimana, Bu? Mmm, kalau menurut saya, Pak, ya, untuk mengukur keberhasilan saya sudah pasti saya melihat si murid, Pak. Apabila murid saya itu sudah kembali seperti awal, setidaknya nggak apa-apa langsung drop itu nggak, setidaknya bertahap demi untuk perbaikan gitu loh, Pak. Itu udah bagus gitu, Pak. Apalagi sudah mencapai ke level 8 sampai 9 tadi. Misalnya kan dia udah mulai ceria lagi, kemudian hadir sekolahnya, eee,
tingkat kehadirannya bagus, kemudian juga, nilai akademinya bagus gitu, Pak. Saya udah merasa berhasil. Iya, jadi ada perubahan ya, peningkatan ya, Bu, dari segi Ya, motivasi belajarnya gitu ya, Bu, ya. iya. Kemudian apa komitmen Ibu Nurzidah terhadap rencana aksi ini, Bu? Eee, komitmen saya, Pak, saya akan mempertahankan rencana saya ini, karena terus terang saya sedikit was-was juga sih, Pak, ya, kalau ke depannya bakal terjadi lagi gitu loh, Pak. Jadi komitmen saya harus, merangkul merangkul si anak, kemudian murid-murid yang lainnya, mendampingi mereka dengan penuh, memberi penjelasan agar anak tersebut tidak berhenti sekolah gitu, Pak. Saya juga ngasih jempol kepada mereka ya. Saya tekankan nanti bahwa membantu orang tua pekerjaan yang sangat bagus, mulia, Pak, ya. Cuman, sekarang, tujuan utama kalian itu fokusnya belajar gitu, Pak. Iya, Ya, ya Bu Nurzidah komitmennya adalah memberikan pengertian, bimbingan kepada mhm. anak didik Bu Nurzidah agar, pendidikan adalah prioritas pertama, Bu, ya. Nah, siapa, Bu, siapa di sekolah yang dapat diajak membantu dalam, menjaga komitmen Ibu? Kalau menurut saya, Pak, ya, yang bisa membantu saya untuk melaksanakan rencana aksi ini sudah pasti kepala sekolah. Kemudian, rekan kerja, saya juga, mendekati wali murid serta Iya masyarakat sekitar, Pak, gitu. iya, itu Seperti yang kita ketahui bahwa tanggung jawab sekolah itu tidak hanya guru, Pak, ya, melainkan orang tua dan masyarakat, gitu, Pak. iya, jadi, apa namanya, yang diajak berkolaborasi dalam menjaga komitmen adalah kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian masyarakat termasuk orang tua, Bu, ya, karena tanggung jawab, Iya. pendidikan pendidikan anak itu tanggung jawab kita bersama. Baik, Bu, kapan, Bu, pelaksanaannya, Bu, akan dilakukan rencana aksi Cepatnya itu? Secepatnya? secepatnya. Saya ini merasa bersemangat, Pak, untuk melanjutkan aksi nyata saya ini. Saya berharap, masalah ini biar cepat clear gitu, Pak. Iya, terima kasih. Wah, Bu Nurhida hebat sekali ya, rencananya sangat bagus sekali. Saya doakan mudah-mudahan apa yang direncanakan Ibu Nurhida dapat tercapai, anak didik Ibu Nurhida dapat, apa namanya, bersekolah dengan penuh semangat lagi sehingga, eee, hasil belajarnya meningkat, Bu, ya. Amin, Jadi nanti saya tunggu, Bu, ya, amin. kabar baiknya, Bu, ya. Ya, saya juga, sangat berterima kasih dengan Bapak ini karena sudah bersedia mendengarkan unek-unek saya. Semoga Bapak juga sehat selalu, Pak, ya. Iya, Iya, baik, Pak, itu ya. Bu Nurhida ya. Kebetulan heeh, ini Iya. saya jam masuk, Pak, ya. Saya izin permisi dulu, Pak, ya. Oh, silakan, Bu. Iya, silakan, ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.